Jika dia meninggal, Allah pun memberikan surga. Ini namanya bahagia dunia dan bahagia akhirat. Orang seperti ini adalah orang-orang yang telah sukses dalam menjaga 3 hal. Yang pertama adalah menjaga akidahnya, la ilaha illallah. Yang kedua adalah sukses menjaga syariat. Syariat itu seperti sholat, puasa, zakat, haji, termasuk syariat menutup aurat. Hanya saja ada sebagian kita, terutama laki-laki, menganggap sebuah kesalahan, tetapi itu bisa menjadi berat di sisi Allah ketika tiap hari dilakukan. Tentang aurat, kita paham bahwa perempuan itu batasan auratnya yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan. Alhamdulillah, bersyukur kalau istri dan anak-anak kita yang perempuan itu berjilbab. Tetapi sering kita menemukan laki-laki yang balik berjalan di sekitar kita, tetapi menggunakan celana yang pendek. Padahal kita paham bahwa aurat laki-laki itu adalah mulai dari pusarnya sampai lututnya. Maka hendaklah laki-laki yang balik itu ketika keluar dari rumahnya, hendaklah memakai celana di bawah lutut. Ya wana cetek butuh. Ya banyak kita lihat tomat wafu nih di bawah, di atas lutut. Ya, megatron korban. Nah, itu namanya ada syariat yang dianggap sesuatu yang mungkin terbiasa dilakukan. Nah, seharusnya ada perubahan setelah itu. Ya, saya pribadi Bapak Ibu ketika main takraw, ya memang agak susah juga kalau dia lebih panjang, tetapi karena syariat yang mengharuskan, maka pakailah celana di bawah lutut. Tetapi alhamdulillah dengan kebiasaan seperti itu juga. Ya, saya pernah ikut lomba sepak bola dan masuk 3 besar. Ya, itu menggunakan pakaian sepak bola yang di bawah lutut. Ya, kita desain bagaimana agar tidak kelihatan aurat. Nah, itu harus istiqamah. Nah, ada yang ketiga adalah dia mampu menjaga akhlak. Saya teringat kisahnya Hasan Al-Basri. Ya, Hasan Al-Basri itu dia punya tetangga di atas. Ya, beliau berada di bawah, tetangganya itu di lantai atas. Suatu ketika Hasan Al-Basri itu sakit sehingga tetangga di atas berkunjung untuk melihatnya. Walaupun tetangganya itu bukanlah seorang muslim. Setelah si tetangga masuk mengunjunginya, dia melihat di dalam kamar tempat di mana Hasan Al-Basri terbaring, di situ ada baskom yang di atasnya ada air yang menetes dan itu baunya busuk. Sehingga tamu ini meyakini bahwa tetesan air itu dari atas rumahnya. Maka purtofah. Akhirnya si tamu ini bertanya, wahai Hasan Al-Basri, sudah berapa lama air dari atas rumah saya itu menetes? Kenapa engkau tidak memberitahu saya agar saya perbaiki? Awalnya Hasan Al-Basri itu tidak mau memberitahu. Tetapi karena selalu ditanya, itu sudah berapa lama? Itu sudah berapa lama? Akhirnya dia menjawab, sesungguhnya air yang menetes itu sudah 20 tahun lamanya. Coba bayangkan 20 tahun lamanya. Kenapa dia tidak memberitahukan tetangga? Karena tidak ingin membuat hati tetangganya itu sakit. Walaupun sebenarnya kalau disampaikan belum tentu juga, tapi dia menjaga. Kalau macam kita, oh tidak, jangankan 20 tahun, 1 hari tentu dilaporamin. Ya, apalagi kalau laporannya tidak dihiraukan, oh bahaya. Nah, ini bagaimana akhlak yang dia miliki. Nah, inilah orang-orang bahagia dunia juga bahagia akhirat. Yang kedua ada golongan sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirat. Dia bahagianya dunia. Alhamdulillah, hartanya banyak, kekayaannya ada, apa yang diinginkan mudah didapatkan. Dia bahagia dunia. Wa sa'idun fil akhirat, tetapi dia sengsara di akhirat. Kenapa? Karena ketika di dunia tidak manfaatkan harta itu, malah justru dia sering bermaksiat.
Malah dia bertetangga dengan masjid, dia tidak ke masjid. Ya, beda kalau di Sorong, alhamdulillah semua yang ada di sekitar masjid ini hadir juga sholat berjamaah. Betul apa tidak? Tidak. Oh, tidak betul? Ya, makanya sholat itu dia bukan hanya karena ilmu. Karena berapa banyak orang titelnya berlapis-lapis, ada di depan, ada di belakang. Kalau mau sholat ilmu, luar biasa. Tetapi tidak hadir sholat berjamaah karena tidak terbiasa. Ada orang kita tidak tamat SD, ilmunya tidak seberapa, tetapi 5 waktu sholat di masjid. Kenapa? Karena dari kecil dia terbiasa. Maka sholat berjamaah itu bukan hanya karena ilmu, tapi juga karena kebiasaan. Bahkan ada hadis Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat seseorang yang bertetanggaan dengan masjid kalau sholatnya tidak di masjid. La sholata diartikan tidak sempurna. Ini golongan yang kedua. Ada golongan yang ketiga, dia sakiyun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia sengsara di dunia, dia miskin di dunia, tapi bahagia di akhirat. Kemiskinannya tidak menjadi penghalang dia untuk beribadah. Memang dia tidak dipandang karena dia miskin, rumahnya hampir roboh, hidupnya sangat sederhana, pakaiannya sangat sederhana, boleh jadi hanya beberapa, tetapi itu tidaklah membuat dia lupa. Bahkan dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sholat malamnya tiap malam, kemudian doanya rutin. Maka orang seperti ini walaupun dia sengsara di dunia, tetapi dia akan bahagia di akhirat. Ya, saya mengingat ada kisahnya Al-Muwaffaq. Al-Muwaffaq itu seseorang yang bekerja dan rajin beribadah, dan memang dia punya niat untuk berangkat ke tanah suci. Walau pekerjaannya tidaklah berpenghasilan besar, tetapi dia tabung sedikit demi sedikit itu uangnya untuk berangkat ke tanah suci. Sampai beberapa tahun cukuplah uang itu. Akhirnya dia berniat untuk berangkat. Makanya kalau Bapak Ibu ingin berangkat umrah dan haji, itu harus dimulai dari niat. Sebanyak hartanya orang, kalau tidak punya niat tidak bakalan berangkat. Tapi sekecil hartanya orang, kalau sudah ada niat dan dia mengumpulkan sedikit demi sedikit, Allah yang akan mudahkan. Akhirnya cukuplah uangnya Al-Muwaffaq dan berencana berangkat. Tapi saat itu istrinya ngidam, mengidam ibinnya. Ya maklum kan kalau istri ngidam itu negatif, nelori. Ya, saya punya teman itu istrinya ngidam, kali-kali pokoknya biar suaminya lewat cakuasi. Mau songkok nabi laki dan mau cakuasi. Tapi sisanya jadi dia 100 dia nak cakup. Dia semakin dia celah. Yang jelas ngidam. Akhirnya istrinya ini kepengen masakan tetangganya. Wahai suamiku, tolong pergi ke rumah tetangga. Sangat enak saya rasa baunya masakannya itu. Ya karena dari permintaan istri, maka dia pun ke sebelah. Wahai ibu, boleh saya minta sedikit masakannya karena istri saya berkeinginan. Apa kata orang ini? Mohon maaf, ini halal bagi saya, tetapi haram bagi Tuhan. Maksudnya apa? Saya orang miskin, sudah berapa hari ini tidak makan. Akhirnya saya menemukan binatang yang meninggal di jalan. Akhirnya itu yang saya ambil dan saya masak. Ini halal bagi saya karena saya miskin, tetapi haram bagi Tuhan karena Tuhan berkecukupan. Akhirnya pula memberitahukan istrinya, mohon maaf istriku, itu halal bagi dia, haram bagi kita karena itu bangkai. Kenapa memang dia orang miskin. Apa kata istrinya? Kalau begitu wahai suamiku, jangan berangkat haji. Segala biaya itu kau sedekahkanlah kepada tetangga kita itu. Anak kabini kanjaknya ya. Kira-kira kalau kita Pak, napadaki bini tak makro, tidak usah berangkat haji Pak, itu tetangga kita miskin, kasih saja semua. Dikasih apa tidak? Mana kau masuk masih gua di pendapat. Itu. Tetapi apa kata orang ini? Berikan. Dan akhirnya dia berikan biaya berangkat haji dan dia batal berangkat.
karena memberi biaya itu kepada tetangganya. Apa yang terjadi? Dari 6.000 orang yang berangkat haji tahun itu tidak ada yang diterima kecuali hajinya al-muwaffaq. Dia tidak berangkat, tetapi dialah salah satunya yang diterima hajinya. Bahkan ada riwayat justru Ka'bah yang datang mengelilingi dia. Itu kemuliaan karena menyantuni tetangganya. Akhirnya karena doa al-muwaffaq, maka 6.000 orang yang berangkat haji tahun itu juga diterima doanya, diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa dari al-muwaffaq. Itu namanya kesalehan sosial. Nah, kalau ini luar biasa kalau kita bisa ya, lakukan. Saya pernah ajak istri, bagaimana kalau saya berangkatkan di umrah. Saya mau berangkatkan umrah. Ada nasab kalau kau ingin berangkatkan saja umrah, maka nare koyan jangan bawa naik pajokan. Apa solo kan? Ujian kan? Padahal mestinya berangkatkan. Nah itu sa'idun fi. Ada orang yang bahagianya walau dia sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Yang terakhir ada orang sakil di dunia wa sakil fil akhirat. Dia itu sengsara di dunia juga sengsara di akhirat. Di dunia dia miskin, rumahnya hampir roboh, detona nama gertak. Ini asalnya tak modal ini. Detona asapnya. Sudah miskin malas ibadah, sudah miskin dia sombong, sudah miskin jauh dari masjid, sudah miskin tetapi maksiatnya jalan. Orang ini dia celaka di dunia sekaligus juga dia celaka di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.